Ya, perkenalkan, nama saya Syahdian Arya Banu Apta. Di presentasi ini, saya akan berbicara tentang perjalanan hidup saya yang mungkin menarik bagi Anda. Dari masa kecil hingga tantangan yang saya hadapi semuanya dari kebijakan. Ya, untuk tagline saya ialah manusia anti selfie. Jujur saya paling nggak suka selfie, bahkan di HP saya tidak ada foto saya sama sekali. Ya, begitulah. Untuk urutan, yang pertama adalah kita mulai dengan kehidupan awal, lalu hobi dan kepribadian, pengalaman sekolah, perjalanan dan petualangan, cita-cita karir, berikutnya inspirasi itu. Yang sebelum terakhir adalah ambisi di masa depan, dan yang terakhir adalah tantangan. Untuk bagian pertama, yaitu kehidupan awal, saya lahir dan besar di Boyolali sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Tentu saja sebagai anak laki-laki satu-satunya, sekaligus anak pertama, saya diberi beban yang cukup besar di pundak saya. Sejak kecil saya diarahkan untuk menjadi dokter. Meski awalnya berat, hal ini justru membentuk mental dan tekad saya untuk selalu maju. Namun, walaupun akhirnya saya nggak jadi dokter, bahkan sekarang saya di budidaya ternak yang sangat jauh sekali dari dokter, tapi ya itu sesuatu hal yang memotivasi saya. Nilai akademik saya ke depannya sangat bagus, lumayan lah. Tapi ya, nggak jadi dokter juga. Untuk bagian kedua, ialah hobi dan kepribadian. Saya memiliki beberapa hobi seperti bermain game, menonton film, olahraga, dan satu hobi unik dan agak absurd, yaitu mengotak-atik berbagai macam barang. Seperti contohnya, saya pernah membongkar kamera DSLR di zaman itu ya, adalah hal yang cukup unik bagi saya, jadi saya bongkar. Sampai sekarang nggak bisa kepasang lagi, ya begitulah. Dan berbagai macam alat-alat lain pernah jadi korban saya. Untuk kepribadian saya memiliki 2 kecenderungan, yaitu sisi extrovert dan juga introvert. Sebagai seorang extrovert, saya memiliki kepribadian terbuka dan ramah, mudah bergaul dan dalam berbagai situasi sosial, mampu menjalin hubungan dengan beragam orang. Dan kecenderungan introvert saya ialah lebih menikmati waktu pribadi, preferensi untuk aktivitas soliter dibanding nongkrong, mengisi energi melalui momen-momen kesendirian. Bukan berarti saya tidak suka nongkrong, karena saya juga sering melakukannya. Tapi juga saya lebih suka, apa ya namanya, lebih banyak waktu saya sendirilah dibandingkan keluar bersama teman. Bahkan kadang saya menolak ajakan teman untuk keluar, karena mau sendiri. Ya, untuk bagian ketiga adalah pengalaman sekolah. Saat masih aktif bersekolah, saya merupakan murid yang terbilang cukup pasif. Saya jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Tetapi nilai akademik saya tidak terlalu buruk, jadi saya merasa hal itu tidak masalah. Waktu sekolah saya memiliki banyak teman, tentu saja, bahkan teman dari kelas yang berbeda. Sebagai contoh, saya punya satu teman namanya Yoga. Dia sampai sekarang menjadi teman saya dari SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah ini. Meskipun kuliah sudah beda tempat, tapi kita masih sering komunikasi. Dan bagi saya, momen paling memukau selama masa sekolah adalah ketika acara kemah diselenggarakan. Kegiatan ini menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan petualangan, kemandirian, kebersamaan, dan satu paket yang menyenangkan. Meninggalkan rutinitas kelas yang biasa untuk menjalani hal-hal di alam terbuka, belajar keterampilan bertahan hidup, dan membangun atap yang lebih kuat dengan teman-teman sekelas adalah hal yang selalu saya nantikan. Suasana api unggun di malam hari diiringi cerita dan tawa menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Dan hal yang paling menyenangkan di sekolah selain itu adalah COVID-19.
terus menyenangkan. Untuk berikutnya ialah petualangan, perjalanan dan petualangan. Untuk perjalanan dan petualangan bagi saya semuanya berkesan. Yang di atas sangat mudah sekali, itu di Pasar Gede. Yang di bawah itu foto saya ketika di Bali. Dan di bagian kanan bawah itu foto saya bersama teman-teman khusus bahasa Jerman. Yang mana kita jalan-jalan di Malioboro, Jogja. Ya, setiap perjalanan ataupun petualangan saya memiliki kenangannya masing-masing, sehingga menurut saya tidak ada yang lebih berkesan ataupun paling berkesan. Semuanya sangat berkesan bagi saya. Dan meskipun saya perjalanan nggak pernah jauh sih, nggak pernah keluar negeri, nggak ada dana. Untuk cita-cita dan karir, saya memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha. Dengan bercita-cita menjadi pengusaha, saya bisa membuka lapangan kerja dan tentunya mencapai kestabilan finansial. Membangun bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga bagaimana memberi dampak positif bagi banyak orang. Tentu saja bagi diri saya sendiri, karena saya mau kaya, serius. Uang adalah segalanya. Enggak, maksudnya segalanya butuh uang. Dan tokoh inspirasional bagi saya ialah beliau, Dr. Tirta. Beliau memiliki dedikasi tanpa batas. Dia selalu menyuarakan kebenaran dan memberi inovasi pada sosial. Dan beliau meskipun tutur katanya tidak terlalu baik, namun beliau memiliki empati dalam setiap tindakan beliau. Ya, sosok Dr. Tirta adalah seorang dokter yang juga aktivis sosial yang menunjukkan bahwa dia berani menyuarakan kebenaran, membantu orang lain. Bahkan di tengah krisis adalah tindakan yang luar biasa. Ucapan yang beliau yang selalu saya ingat adalah, jadilah orang baik, kalau tidak bisa minimal jangan jadi orang jahat. Itu sangat memotivasi saya. Untuk ambisi di masa depan, saya berharap untuk lulus dengan predikat cum laude, tentu saja dengan nilai terbaik kalau bisa. Berikutnya, saya berharap untuk mudah dalam mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, dan memulai usaha yang saya impikan karena saya awalnya ingin jadi pengusaha seperti yang saya jabarkan tadi di cita-cita. Dan tentu saja kaya raya. Siapa yang tidak mau kaya raya? Untuk tantangan, tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Awalnya saya cenderung menghindar, tetapi ada suatu masalah keluarga yang mengubah perspektif saya. Kini saya cenderung menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang lebih terbuka dan positif. Tantangan bagi saya bukan berarti hal yang harus dihindari, tapi dihadapi dan menjadikannya sebagai pelajaran. Ya, gitulah. Sekian presentasi dari saya. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, tantangan akan selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita menghadapi tantangan, itulah yang membentuk siapa kita di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga dapat memberikan inspirasi. Assalamualaikum.